Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 2 Wujud Zat dan Perubahannya. Di halaman 56 sampai 62 kita akan membahas apa itu menyublim dan terdeposisi. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, Karina mau mengingatkan bagi yang ingin les bahasa Inggris, bisa les bareng Karina di online class 101. Nanti bisa tanya-tanya lewat DM IG ya. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi. Nah adik-adik, kita mulai pembelajarannya ya. Selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari padat ke gas dan dari gas ke padat loh. Bagaimana caranya? Yuk kita coba cari tahu dengan melakukan percobaan berikut ini. Kita akan membuat kristal. Ya, alat-alatnya masker, pembakar spiritus atau kompor kecil, gelas kimia dan kaca arloji ya atau panci dan tutupnya, lalu es batu, kapur barus, 1 butir ukuran besar dan 5 butir ukuran kecil, kaki 3 dan kawat kasa. Nah, untuk langkahnya, percobaan ini harus didampingi guru ya, selalu gunakan masker selama percobaan karena, kita menggunakan kapur barus. Nah, itu tidak baik kalau kita hirup. Yang pertama, rangkailah alat dan bahan seperti ini kaki 3-nya tadi ya, pembakar spiritusnya taruh sini, kawat kasanya di sini, nah kapur barusnya di dalam, es batunya di luar, ya ini namanya gelas kimia. Nah kemudian berikutnya, amati perubahan yang terjadi pada kapur barus, hati-hati jangan sampai menghirup gas dari dalam gelas ya. Setelah kapur barus mulai terlihat mengecil, matikan api. Amati bagian bawah kaca arloji. Apa yang terbentuk? Nah, tentunya dia akan terbentuk kristal ya adik-adik ya. Kemudian pengamatan lebih lanjut harus dilakukan dengan pengamatan atau bantuan guru. Cuci tangan dengan bersih setelah menyelesaikan percobaan. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang pertama, apa yang kalian amati ketika kapur barus dipanaskan? Kapur barus mulai berubah wujud menjadi uap atau gas. Yang kedua, mengapa ukuran kapur barus yang dipanaskan berubah? Menurut kalian, kemana perginya kapur barus yang tadi dipanaskan? Ukuran kapur barus menjadi lebih kecil. Hal ini terjadi karena kapur barus menguap. Yang ketiga, adakah benda yang menempel di permukaan kaca arloji? Menurut kalian benda apakah itu? Ada ya, zat yang menempel pada tutup panci atau kaca arloji adalah kapur barus yang mengkristal. Lalu jika seandainya tidak diletakkan es pada kaca arloji, menurut kalian apa yang akan terjadi? Nah, tentunya tidak akan ada kapur barus yang menempel pada bagian tutup panci atau kaca. Yang kelima, coba utarakan pendapat kalian, apa gunanya diletakkan es di atas kaca arloji? Nah, es digunakan untuk menurunkan temperatur di sekitar tutup panci. Kaca arloji agar uap kapur barus berubah wujud lagi menjadi padat ya atau dia mengkristal. Oke, kemudian di bagian belajar lebih lanjut, itu sebabnya kapur barus yang kalian panaskan menjadi semakin kecil. Sebagian kapur barus berubah menjadi gas dengan bau yang sangat khas. Perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut sublimasi. Gas memiliki karakteristik yang mudah bergerak bebas kemana saja. Itu sebabnya kalian akan melihat uap kapur barus menyebar ke segala arah, bahkan tercium ke seluruh kelas. Adanya kalor atau panas dari api akan membuat gas semakin menyebar. Ini contohnya ya, ini kapur barusnya. Ketika dipanaskan atau menerima kalor, nama prosesnya ada sublimasi. Dia akan berubah menjadi gas. Lalu ketika kalian meletakkan es di atas kaca arloji, suhu di permukaan kaca arloji akan turun. Uap kapur barus yang menempel di permukaan tutup kaca arloji akan berubah wujud menjadi padat kembali. Suhu yang dingin akan membuat uap kapur barus kedinginan dan akhirnya diam. Nah, uap berkumpul di permukaan tutup panci atau kaca arloji membentuk sebuah padatan seperti kristal. Proses perubahan wujud gas ke padat tersebut disebut dengan istilah deposisi. Ya, deposisi. Nah, ini tadi contoh benda padatnya, lalu dari gas dulu ya.
dari gas, lalu dia melepaskan kalor atau didinginkan karena tadi menggunakan es ya di tutup arlojinya. Ini disebut dengan proses deposisi, maka dia berubah menjadi padat. Nah, di bagian apa yang sudah aku pelajari, yaitu yang pertama, mencair atau meleleh adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair, membeku adalah perubahan wujud benda cair ke padat, menguap adalah perubahan wujud dari benda cair ke gas, dan mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas ke cair. Kemudian sublimasi adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Sebaliknya perubahan wujud dari gas ke padat disebut juga deposisi. Agar dapat mencair, menguap, dan sublimasi, materi perlu dipanaskan atau menyerap kalor. Agar dapat membeku, mengembun, dan deposisi, materi perlu didinginkan atau melepas kalor. Nah, untuk bagian proyek belajar, nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru ya, adik-adik ya. Nah, ini nanti menggunakan konsep seperti ini. Selanjutnya di uji pemahaman kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalian dan Sinta ingin membuat es dari jus mangga yang baru saja ia buat. Tetapi sayangnya Sinta kebingungan bagaimana caranya. Berdasarkan ilmu yang sudah kalian dapatkan setelah mempelajari bab ini, berikan saran kepada Sinta apa yang harus ia lakukan. Nah, yang pertama, ini mungkin bisa bervariasi ya, tapi secara umum cara untuk membuat jus mangga yaitu memasukkan jus mangga ke dalam wadah, lalu menyimpannya ke dalam freezer supaya jus mangganya menjadi es mangga, ya. Kemudian yang kedua, kalian dan Sinta berhasil membuat es mangga. Kalian mengambil sepotong es mangga dan mulai menikmatinya. Tak lama kemudian, Ibu Sinta memanggil dan meminta tolong Sinta untuk mengambil pakaian yang sedang dijemur. Sinta meletakkan es di dalam gelas yang ada di hadapan kalian, ya. Nah, beberapa menit kemudian kalian melihat es mangga yang ada di gelas Sinta berubah menjadi cair seperti ini. Sinta datang dan menangis karena esnya tidak padat lagi. Menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Coba jelaskan kepada Sinta mengapa bisa terjadi hal itu. Nah, es jus mangga Sinta menjadi cair karena suhu di luar freezer jauh lebih tinggi dibandingkan suhu di dalam freezer. Akibatnya karena suhunya naik, maka es akan mencair dan berubah wujud menjadi cair. Lalu yang ketiga, tidak, kapur barus yang baru saja kalian beli terinjak dan hancur menjadi berbentuk serpihan serbuk seperti ini. Nah, padahal kalian baru saja berjanji kepada ibu kalian untuk membawakan kapur barus yang utuh. Sekarang serbuk kapur barus itu bercampur dengan pasir yang ada di tanah. Menurut kalian, apa yang bisa kalian lakukan untuk memisahkan campuran kapur barus dari campuran pasir? Nah, dari percobaan sebelumnya, kita bisa memisahkan kapur barus dari campuran tanah, yaitu dengan menguapkan kapur barus dan mendinginkannya kembali menggunakan bantuan es, seperti yang tadi es menggunakan kaca arloji ya. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kalau mau les bahasa Inggris bisa tanya-tanya di DM IG ya. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi. Yuk kita subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.